Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Keluaran pasal yang ke-34 ayat 23 sampai 28. 3 kali setahun segala orangmu yang laki-laki harus menghadap kehadirat Tuhanmu, Tuhan Allah Israel. Sebab aku akan menghalau bangsa-bangsa dari depanmu dan meluaskan daerahmu, dan tiada seorang pun yang akan mengingini negerimu apabila engkau pergi untuk menghadap kehadirat Tuhan Allahmu 3 kali setahun. Janganlah darah korban sembelihannya kepadaku kau persembahkan beserta sesuatu yang beragi, dan janganlah ada dari korban sembelihan pada hari raya Paskah bermalam sampai pagi. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Janganlah engkau masak anak kambing dalam susu induknya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Tidak makan roti dan tidak minum air, dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Terdapat dua aspek yang disebutkan di dalam ke-6 ayat bacaan pada hari ini yang dapat dimaknai secara simbolis, yakni pertama, laki-laki yang menghadap kehadirat Tuhan sebanyak 3 kali dalam setahun. Pada konteks kehidupan masa itu, laki-laki dianggap sebagai kelompok paling kuat dan berkuasa dibanding perempuan dan makhluk lainnya. Laki-laki pun kerap menjadi simbol kekuatan dan perlindungan. Namun perintah yang diberikan bagi seluruh laki-laki Israel untuk menghadap Tuhan sebagai langkah yang harus mereka penuhi jika ingin mengalami kemenangan dari Tuhan di depan bangsa-bangsa lain, merupakan penegasan tentang kemahakuasaan Tuhan. Orang Israel dalam hal ini laki-laki harus menyadari bahwa segala kemenangan yang mereka alami bukanlah hasil dari kekuatan mereka sebagai manusia, melainkan hanya karena adanya penyertaan dan kehendak Tuhan. Hal yang kedua adalah mengenai perintah untuk tidak mencampur darah korban sembelihan dengan ragi maupun memasak anak kambing dalam susu induknya sebagai sebuah perlambangan dari kemurnian iman orang Israel kepada Tuhan. Mereka tidak dapat mencampur segala sesuatu yang tidak berkaitan atau bahkan bertentangan dengan nilai utama iman sebagai umat Tuhan. Berdasarkan seluruh hal ini, kita dapat melihat bagaimana Tuhan mendidik orang Israel agar memiliki kesadaran iman dan komitmen menjaga kemurnian hidup beriman kepadanya. Hal ini menjadi sangat penting untuk mereka miliki sebagai umat yang pada saat itu masih berada dalam masa-masa perdana pembentukan iman sebagai sebuah bangsa. Mereka perlu menyadari peran Tuhan dalam seluruh perjalanan kehidupan mereka, dan mereka perlu memiliki kemurnian iman demi menjaga kualitas relasi antara mereka dengan Tuhan. Pelajaran ini pun menjadi sangat berharga untuk dimiliki oleh seluruh umat Tuhan di masa sekarang. Ada kalanya, sebagai manusia kita luput atau terlupa atas peran Tuhan dalam seluruh kenyataan hidup yang ada. Pada saat kita terhadang oleh kesusahan, kita memohon pertolongannya, atau cenderung mengeluh bahkan mempersalahkan Tuhan. Namun di dalam suasana senang, kita cenderung terlena hingga samar untuk mensyukuri karya Tuhan. Oleh sebab itu, memiliki kesadaran akan peran Tuhan dan kemurnian beriman adalah penting untuk menjaga relasi yang berkualitas antara kita dengan Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami tentang pentingnya bagi kami menyadari seluruh karya dan peran Tuhan dalam kehidupan kami, serta bagaimana kami perlu memiliki kemurnian beriman kepada Tuhan. Tolonglah kami untuk memiliki semua itu, sehingga relasi kami dengan Tuhan boleh tetap terjaga dengan berkualitas dan berdampak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.